Terlibat di dalam film Hati Suhita bersama dengan kita. Tepuk tangan untuk Nadia Arina, Omar Daniel, Angkika Bosterli, Ibrahim Rishad, Devina Aurel, Wafda Saifan, Tutus Thompson, Teh Desi Ratnasari, dan Kawa Eksanti. Iya, sebentar sudah hadir bersama dengan kita di sini. Silakan. Masih ada. Ayo, Des. Silakan. Terima kasih Mas Arji, silakan. Baik, ini dia. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk berfoto bersama tentunya dengan para pemain. Dan pasti sekali lagi buat semua yang hadir di studio ini, Batia Subiarto. Batia, boleh Batia bersama dengan kita juga. Ada Batia Subiarto sebagai penata musik bersama dengan kita. Ini kita Batia namanya di akhir. Nggak lupa, emang buat sengaja kita simpan karena musiknya membawa kita ikut terbawa senang, gregetan sama semua yang ada di sini ya. Batia, terima kasih. Dan juga sekali lagi buat teman-teman yang ada di sini juga, kita juga sudah kedatangan Om Slamet Raharjo. Silakan Om Slamet. Di sebelah kanan paling ujung. Iya. Yang paling muda harus di. Yang paling muda harus bersama dengan kita juga di sini. Oke, sudah lengkap semuanya yang hadir hari ini untuk teman-teman juga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh tim dari Hati Suhita. Kang Dharma. Pertanyaannya Kang Dharma kan nggak bisa jemput siapa Kang Dharma? Ada yang mau langsung. Pak Parwes, langsung aja kita ngobrol mungkin dengan semua yang ada di sini. Mungkin diawali oleh Pak Parwes. Tadi kita lihat sendiri Pak bersama gimana reaksi dari seluruh penonton yang ada di sini, terbawa dengan segala yang diberikan. Insya Allah mudah-mudahan masyarakat di seluruh Indonesia bisa menyaksikan ini. Keluar tuh harapannya mereka mendapatkan apa Pak setelah nonton ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu sebelum filmnya mulai saya sempat masuk dan pengen bertanya, siapa yang mau nonton lagi Hati Suhita? Sekarang sekali lagi saya tanya, siapa yang nggak mau nonton lagi? Insya Allah kalau punya duit. Amin, insya Allah ada Mas. Oke. Itu akan jadi doa. Insya Allah rezekinya ada, Ya. pasti punya. Amin. Oke. Di sini adalah perjalanan Hati Suhita dan kayaknya udah ditunggu-tunggu nih kapan malam pertama sama Gus Biru, kapan ya kan, begitu saya aja ikutan merinding padahal saya udah berkali-kali nonton ya. Tapi ini crowd yang sangat luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Yes. Saya berharap apa yang dirasakan memberikan kreativitas terbaiknya. Saya mengaturkan besar untuk kalian yang penonton film. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terutama juga teman-teman yang ada di sini, kita harus berikan tepuk tangan yang paling meriah juga untuk Bapak Parwes dok yang sudah memberikan ini karya yang luar biasa lagi untuk Indonesia dan mempercayakan orang-orang hebat ini terlibat di Hati Suhita Pak Parwes. Terima kasih. Kita bergeser dan ngobrol sama Mas Arki sebagai sutradara. Mas, ada ini satu buah karya yang sangat luar biasa lagi Mas. Ini luar biasa dari Alina Suhita. Tapi saya ngerasa ini pengalaman pertama saya bertemu dengan penulis seperti Ning Hilma yang mengakui secara terang-terangan di depan kalian semua bahwa filmnya jauh lebih bagus dari novelnya. Dan saya ngerasa itulah Hati Suhita. Sebesar itu hatinya untuk mengakui bahwa ini lebih dari novelnya. Tapi kita tahu nggak akan mungkin saya bisa nulis seperti ini kalau novelnya nggak bagus. Wow. Gitu kan. Nggak mungkin saya bisa punya bayangan seperti itu kalau tidak ada detail yang amat sangat menarik, kultur yang amat sangat kaya di dalam novelnya Ning Hilma. Perempuan. Jadi
Mbak Rengganisnya juga, Rengganisnya juga tegar, Mbak Alinanya juga tegar, dan semua yang di situ tuh tegar. Jadi saya merasakan warna ketegaran itu. Jadi saya tinggal mengenal karakter profil dari mereka gitu, terutama ke Gus Biru juga, Kang Dharma juga itu. Terus udah gitu saya coba menggambarkan, hasilnya adalah seperti yang didengarkan yang ditonton. Tantangannya adalah kalau kemarin-kemarin saya bisa gitu ya menggambarkan kesedihan. Tapi buat saya kali ini sulit. Karena saya baru menikah. Jadi agak sulit menggambarkan kesedihan tuh lagi bahagia bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah bisa ya, kalau teman-teman ngerasain ada air mata yang menetes dan segala macam ya. Alhamdulillah berarti saya berhasil melampaui tantangan itu. Omar Daniel dulu sebagai Gus Biru. Ya kali ini Gus Biru kan nanti Rengganis ke Belanda ya, ketemu Gus Oren nanti. Wah bercanda ya Rengganis ya anak. Aku tim Suhita soalnya nih. Terima kasih. Omar Daniel, tepuk tangan untuk Omar Daniel dulu dong. Omar Daniel tadi, itu coba boleh diangkat. Coba diangkat, mana spanduknya? Ya kan, ini gimana lo mendalami sebagai Gus Biru yang sebegitu roller coaster ya untuk seorang Omar Daniel gitu, ke dalam karakternya gimana Bang? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Omar Daniel, berperan sebagai Gus Biru. Tentang gimana pendalaman karakternya memang bukan hal yang mudah ya. Saya merasa film ini tentang let in dan let go. Bagaimana proses menerima dan melepaskan. Bukan hal yang mudah di mana Gus Biru harus memilih antara menunjukkan baktinya terhadap orang tuanya dengan menuruti permintaan orang tuanya untuk meminang wanita yang tidak dia cintai, atau mempertahankan egonya untuk bisa menikahi perempuan yang memang sangat dia cintai, yaitu Rengganis. Jadi sulit pastinya, bukan hal yang mudah. Saya rasa banyak di luar sana orang-orang yang mungkin pernah mengalami kejadian semacam ini, dan ya pastinya ada proses pendalaman, workshop yang kita bahas juga bersama, kita bedah skenario dan lain-lain untuk bisa mencapai tingkat emosi tersebut sih. Gimana nge-build chemistry sama Nadia dan juga sama Rengganis, Anggika? Silahkan. Bertemu, dan di situ juga kami memutuskan untuk dan belum nggak secepat itu, belum ntar kita tanya Umi. Sepakat untuk tidak menggali chemistry atau mengenal terlalu dalam satu sama lain, karena saya akan belajar mencintainya melalui proses syuting. Ini jadi Omar Daniel, jangan jadi Gus Biru lagi lu mah. Wah, gue jadi pengen ikan wader nih mal. Ya, jadi itu emang berarti emang lo menyesuaikan ceritanya gini, jadi gue nggak boleh terlalu dalam deh biar nanti pada saat kita sempat dinner sekali memang untuk ngobrol lebih lanjut, tapi setelah itu oke, stop, jangan berlanjut lagi biar nanti kita lanjutkan di lapangan. Iya. Luar biasa ya bang. Omar Daniel, tepuk tangan sekali lagi buat Omar Daniel. Coba kita langsung nanya konfirmasinya ke Suhita ya, Nadia Rina boleh. Kamu gimana? Ini luar biasa loh, sosok yang tadi bahkan Jojo tadi ya, termasuk saya, ini ada lagi nggak ya, satu lagi gitu ya. Suhita yang lain di sana gitu yang setegar kamu dan lain-lain. Akan. Yang dipelajarin, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir, sudah nonton juga filmnya. Semoga suka. Menjawab pertanyaan yang tadi, apa yang dipelajari banyak banget sebenarnya ya. Pertama, aku sendiri baru tahu ada sosok Ning dan Gus, karena memang aku kan juga bukan dari background pesantren gitu, jadi aku juga nggak tahu ternyata ada ya Ning, ada Gus gitu. Dan ternyata di pesantren itu saat kita bertemu dengan Ning, bertemu dengan Gus, semuanya itu benar-benar hormat gitu, sampai yang nunduk seperti itu, sampai kita berlalu baru mereka bangun gitu. Jadi mempelajari banyak sekali adat-adat pesantren, juga adat-adat Jawa yang sangat kental juga di dalamnya.
terus juga berdialek bahasa Jawa Timur. Itu juga sebuah tantangan yang dimana juga bukan first language aku juga gitu. Juga ya bertemu dengan teman-teman semua yang kebetulan banyak sekali yang baru satu project juga, baru kenal juga di sini. Sama Pak Archie juga baru pertama kali juga. Jadi itu sih. Ada beban tersendiri nggak sih saat baca skrip dan syuting terus ngeliat reaksi penonton sejauh ini nih luar biasa banget di sini dan juga di kemarin di Jawa Timur gitu. Sebenarnya antara beban gak beban sih gitu. Ini kan memang dia diadaptasi dari novel gitu. Jadi semua pembacanya yang memang sudah fanatik sekali pecinta Ning Hilma dan juga Hati Suhita itu pasti sudah punya visualnya masing-masing gitu. Dan aku harus menjadi visualnya Alina Suhita gitu. Itu kan pasti ada beban tersendiri gitu. Tapi balik lagi di sini ya kita hanya memerankan gitu loh. Itu semua tergantung penonton apakah bisa menerima atau bagaimana gitu. Intinya kayak I'm doing my best gitu. Beban apa lagi ya? Ini film pertama aku menggunakan hijab. Jadi mungkin bebannya para pembaca tuh mengiranya aku in real life adalah Alina Suhita. Alina Suhita ya. Iya. Mungkin itu sih. Oke, tepuk tangan dong untuk Nadia Arina. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi. Sekarang kita ke Anggika Bulsari sebagai Rengganis. Mana tim Rengganis tadi? Mana? Sampai diri loh. Kayaknya baru ditinggal juga ya sama pacar Anggika. Iya. Anggika nih, di mana sebelumnya juga kita banyak tahu teman-teman media dan juga penonton tahu kalau kamu adalah memerankan di beberapa film karakternya tuh nggak pernah seserius ini gitu. Sebegini bisa. Oke. Assalamualaikum semuanya. Saya Anggika Bulsari berperan sebagai Ratna Rengganis. Pertama terima kasih banget buat rekan media yang udah datang. Terima kasih Bapak Rues, Mas Archie yang udah kasih kesempatan ini untuk memerankan Ratna Rengganis. Ning Hilmah juga. Untuk menjawab itu, pertama aku berterima kasih sama Bapak karena udah kasih saya film yang luar biasa. Biasanya kan komedi, ketawa-ketawa, tapi di sini saya dikasih kesempatan untuk menunjukkan karakter Ratna Rengganis itu awalnya luar biasa. Aku seneng banget, bersyukur banget. Dan awalnya sih pas dikasih, ini kayaknya orang ketiga. Pelakor. Aduh, gimana nih film kayak gini lagi. Aduh, pusing. Terus aku baca sinopsisnya, terus aku kayak, enggak. Ratna Rengganis adalah sosok yang luar biasa dan di situ aku malah excited banget, pokoknya luar biasa dan happy banget. Aku jujur happy dan sangat bersyukur. Saat di set untung tadi nggak banyak barengan sama Devina ya. Kan biasanya bersama berdua kan, tapi ini gimana sama Omar dan juga sama Nadia Arina pada saat di set keseruannya? Alhamdulillah dulu pernah ketemu sama Omar di satu project juga, Nadia juga di film sebelumnya. Aku happy karena seperti ngumpul sama teman-teman. Karena mereka semua teman-teman aku. Jadi walaupun ini film serius, kita menjalankannya dengan banyak lelucuan dan fun. Dan ya seperti ngumpul lagi sama teman-teman lagi. Tepuk tangan dong untuk Anggika Bulsari. Terima kasih Anggika. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Sekarang kita Risha. Jadi bagusan pakai bewok atau enggak nih? Wah biasa Mbak, santai Mbak. Oke siap. Aman Mbak. Enggak, itu kedengeran loh sampai sini. Jangan enggak. Oke, jadi gue pengen nanya juga sebelum itu gimana saat memerankan ini, karena tadi sebagai pribadinya juga di sini kan membawa kita kayak ada juga yang akhirnya membela, terus kayak kenapa nggak main ini aja sih apa segala macam gitu. Menahan luapan emosi dari karakter lo di sini tuh bagaimana tantangannya yang diberikan oleh sutradara dan tulis? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman media sudah hadir di sore ini. Terima kasih juga Pak Parwes dan Pak Archie, Ning Hilma sudah memberikan kesempatan untuk menjadi Kang Dharma. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Risyad. Di sini saya berperan sebagai Kang Dharma. Sakitnya ya? Sakitnya nih. Merasakan Kang Dharmanya tuh seorang Risyad tuh gimana gitu? Oke. Mungkin di antara teman-teman semua pasti sudah ada yang pernah merasakan hal yang seperti Kang Dharma rasakan ya. Ini mungkin relate lah untuk sebagian orang di sini gitu. Di sini tuh saya belajar artinya untuk merelakan seseorang sebenarnya. Dan ternyata ada loh di dunia ini orang yang mencintai pujaan hatinya tuh dengan diam. Dari peran Kang Dharma ini
setelah saya lihat, saya baca skrip dan semuanya, saya kaget, wow ini peran yang cukup berat karena semua emosi yang dia punya itu dia tahan. Gimana ya, aku nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Ketemu Alina Suwita. Alina mana dia? Alina Suwita. Ketemu Alina Suwita. Kalau ketemu Nadia, Omar, Anggika gitu ya udah kita teman. Betul. Tapi kalau misalkan Alina Suwita, kita pasti di set jaga jarak, kita ngobrolnya juga sedikit berkurang. Coba Alina Suwita kasih senyum ke Kang Dharma. Nah, satu senyum itu bisa mengantar kamu ke Semarang kan? Jadi menariknya di situ ya. Jadi pada karena di in real life berteman banget, tapi pada saat berperan harus ada yang dijaga. Iya, ada barrier yang kita jaga karena saat aku syuting pun yang pasti ketemu tuh pasti sama mereka bertiga terus, selalu sama mereka bertiga. Dan aku tuh merasa emang harus ada batasan. Aku sama Gus Biru di film gak pernah ketemu, ya kan? Aku sama Alina ketemu, tapi ya ada barrier aja gitu. Jadi aku memang harus menahan terus dari awal sampai akhir syuting gitu. Tepuk tangan dong untuk Risha, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi. Kita ke sebelah kanan saya dulu. Ada di sini ada Devina Aura. Tepuk tangan untuk Devina Aura. Di hati ini nggak sih para penonton kayak ya elah cerai aja sih ya kayak gitu kayak ya elah Kang Dharma ngapain sih pakai jenggot? Itu kan salah satunya. Ya itu terwakilkan jadi mewakili suara-suara penonton ya. Sebenarnya tuh nggak berniat melucu, tapi pasti yang nonton tuh kayak loh iya itu yang ada di otak saya kan kayak gitu sebenarnya. Iya. Tapi apa yang bisa kamu dapatkan pasti kan ada value juga yang didapetin sama Devina kan setelah memerankan Aruna gimana? Sejujurnya banyak banget karena dunia yang ada di film Hati Suhita ini sangat cukup bertolak belakang dengan latar belakang saya. Jadi banyak hal baru ya yang bisa saya dapatkan. Aduh jadi malu. Kesamaannya adalah hanya pernah sama-sama curhat di pohon jagung gitu ya. Tapi banyak yang bisa diambil pelajaran dari teman-teman, keseruan dan lain-lain dari film ini ya. Betul, salah satunya itu saya pertama kali berhijab dan pertama kali nyetir mobil mahal. Deg-degan gak tuh, sebelahnya kan ada pesawat deg-degan, yang di rumah saya takut nyemplung dikit kan kayak aduh gimana nih gantinya. Saya gak mampu. Siap, tepuk tangan dong untuk Devina Aurel, terima kasih. Kita ke Mbak Eksanti juga di sini. Silakan Mbak Eksanti boleh ngobrol sama kita menjadi ibu dari Suhita. Ini walaupun bentar aja di depan tapi kan memberikan pesan yang sangat luar biasa juga tuh ditanam ke seorang anak tuh. Nah ini gimana waktu pada saat ditawarkan dan ada di proyek ini juga Mbak Eksanti, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir untuk menonton tadi ya. Dan pastinya senang ya, dan mudah-mudahan film ini bisa diterima di masyarakat pada umumnya. Dan terima kasih juga kepada Pak Parwes, Mas Sachi, Sali, dan Hilma yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bermain di film ini. Walaupun cuma sedikit, tapi it's meaning ya. Karena memang berada di tengah-tengah adik-adik yang cantik, yang pintar juga mainnya. Dan juga para senior yang Masya Allah. Kita berada dalam suatu keluarga besar yang insya Allah kompak juga, dan peran saya di sini memang cukup lumayan memberikan kekuatan kepada anak ya. Karena secara nggak langsung ibu pasti merasakan apa yang terjadi pada anaknya ya. Jadi saya mencoba untuk bisa menjadi ibu yang bijak di situ. Itu saja sih, karena memang pada umumnya mewakili ibu-ibu pada umumnya juga ya, pasti ibu-ibu kan ingin membesarkan hati anaknya, walaupun tahu anaknya dalam masalah tetap tidak akan memperlihatkan kan. Itu saja sih mungkin yang saya tampilkan di sana, karena memang sedikit banget ya perannya, tapi alhamdulillah insya Allah bisa memberikan sesuatu yang baik. Mungkin kalau ada pesan itu juga Suhita nggak setegar itu, tapi itu berarti banget kok. Tepuk tangan dong untuk baik Santi, terima kasih. Kita akan tutup dulu sisi ini saya. Dan seneng banget kayak bisa nemuin adat-adat baru juga, kayak pesantren juga. Jadi kayak fun banget gitu syuting, gak kerasa tiba-tiba udah sebulan lebih ya dia syutingnya. Kayak pengen nambah lagi, bisa nih syuting sampai 3 bulan nih kayak gitu. Pengen banget kayak gitu. Nambah lagi ya. Saking enjoynya gitu. Siap. Apa Tanta ngobrolnya segimana panjang? Gokil. Sayang Tanta gak hadir hari ini. Mas Tanta itu kayak Bang Tata sih kan. Bang Tata itu sangat membantu banget karena dia senior saya kan. Jadi kayak tektokannya sama dia tuh kayak diajarin terus kayak gini terus tenang. Soalnya saya kan masih pemula juga kan, jadi kayak enak banget gitu tektokannya, kayak dia ngajarin segala macem.
blocking dan macam-macam. Dan makasih Mas Tanta. Wah, kan. Oh, sorry. Masih ada. Sorry. Mungkin nanti malam hadir. Ya, yang nggak hadir cuma siang ini doang. Ya, memang sorry. Siap, terima kasih. Terima kasih untuk itu, terima kasih. Kita ke Wafda juga ke Wafda. Nah, ini Wafda juga. Mana ada tim Wafda tadi di sini ya? Obatnya Rengganis ini. Obatnya Rengganis, sabar banget. Iya aja langsung iya ya, setiap Rengganis mau apa iya. Yes, ceritain dong Wafda gimana lo di dalam sini dan karakternya tuh begitu kuatnya juga gitu nemenin Rengganis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Parwes, Mas Arci sudah diberikan kesempatan, kepercayaan untuk berperan sebagai obat. Obat ya Rengganis. Buat Rengganis, setidaknya itu untuk saya ya. Iya. Kalau masalah Rengganis terobati atau enggak ya monggo ditanya. Iya. Tapi aku cuma mau pesan ketika kita sudah tahu apa yang kita mau perjuangkan, itu sih. Itu yang spirit itu ya. Terima kasih, semoga terhibur, tolong sebarkan kebaikan ini. Itu aja. Tegar banget ya, tepuk tangan dong untuk karya dari udah apalagi di kereta ngeliat lewat, wah lewat ya tai. Baik, terima kasih. Kita ke Teh Desi Ratnasari. Tepuk tangan untuk Teh Desi dulu dong sebagai bersama dengan Omar, bersama dengan Nadia Rina dan yang lainnya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semua pers dan juga tamu undangan yang sudah hadir meluangkan waktu, make a time untuk menonton Hati Suhita. Semoga kebaikannya Amin. Allah berikan juga kesenangan dan kebahagiaan dan inspirasi untuk melihat Hati Suhita ini ada yang bisa dibawa pulang sebagai inspirasi dalam kehidupan. Yang keduanya ucapkan terima kasih yang paling utama tentu kepada Pak Parwes. Beliau adalah bos saya dari zaman saya umur 15 tahun. Dari zaman nyanyi itu, Glenn Kemon Mudik sampai saya sudah tua, beliau tetap jadi bos saya. Masya Allah, terima kasih atas kepercayaannya Mas Aci, Mas Alim. Terima kasih Ning, juga Ning. Terima kasih Ning Hilma yang sudah mempercayakan karena beliau juga salah satu kontributor, eksekutor, pengambil keputusan siapa yang boleh jadi apa gitu. Nah oleh karena itu ini tentu juga ada perannya Ning Hilma yang alhamdulillah memberikan kepercayaan. Bermain sebagai Umi tentu yang paling menjadi tantangan adalah bahasa. Lidah saya terbiasa lidah bahasa Sunda dan itu butuh proses mentor tiap kali syuting, memang selalu ada beribet lidahnya, pegel pasti. Kalau saya lama-lama juga tuh ini berhasil bisa tentunya itu yang ngomong teku masih gitu. Tetap Sundanya keluar. Tetap ada gitu ya. Teh, ojo ngono melihara saya pisan. Jadi ya itu tantangan baru, tapi saya suka karena kalau ketemu dengan proyek baru, saya mendapatkan ilmu baru. Walaupun usia saya bertambah tua, tapi ilmunya bertambah, itu membuat saya bahagia bekerja dalam satu proyek. Jadi sekali lagi terima kasih sudah memberikan ilmu baru. Lalu kemudian yang asik di belakang layar, di depan layar boleh yang satu punya barrier sama Alina, yang satu punya kita harus cuek-cuekan aja ya karena ini supaya pendalaman acting gitu. Jatuh cintanya nanti pada proses. Kalau di belakang layar mah udah pada ngumpul sekamar loh. Tapi ada ibunya tetap. Workshop ya, reading. Ada Umi, ada Umi, gitu kan. Jadi ada Uminya aman. Enggak Umi, enggak gitu kan. Jadi ini trio kuek-kueknya nih ya, Alina, Dharma sama Gus Biru pasti sekamar kan. Kita ada saya di situ dan alhamdulillah suami saya juga ada di situ. Alhamdulillah ya ada suami. Saya alhamdulillah. Makasih ya, akhirnya saya punya suami walau di film gitu ya. Jadi kita doakan semoga Mas David Malik hari ini sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Dia tidak bisa hadir, mohon maaf tadi menghubungi saya Jeffrey gitu. Nah itu juga momen besar buat saya bahwa ternyata mempelajari seorang istri yang kemudian samina wa'apokna sama suami, tapi kemudian suaminya juga memberikan keleluasaan untuk tetap mempercayai ilmu istrinya itu untuk disampaikan secara setara. Jadi di sini tuh ada sebuah nilai-nilai perempuan sebagai ibu yang tadi dibilang nyuruh anaknya untuk dijodohkan dengan pilihannya, tapi anaknya merasa enak aja.
gitu. Jadi ada ketegasan yang dibalut dengan kasih sayang dan penuh kesantunan bahasa seorang ibu kepada anaknya. Ya mak gue minta yang baik, tapi gue nggak bisa nolak gitu. Ada gitunya. Itu nggak gampang karena saya tipe orang yang to the point. Saya tuh orangnya nggak mau nak, nggak boleh nak gitu. Saya tuh cukup tegas gitu. Tapi di sini kan ketegasannya itu harus dibalut dengan kasih sayang bahasanya. Agak pegel juga sih. Aduh, banget sih ini. Ada gitu-gitunya lah. Pemeran Gus ini di atas yang darah biru lah gitu ya. Ngomong saya udah jadi Jawa ya, Masya Allah. Udah ke bawah ya. Nek darah biru ini kalau mau dijodohkan itu ya harus sama-sama dengan darah biru. Gitu kurang lebih gitu. Jawanya oke ya betul. Bos saya yang satu ini yang ahli acting, wah udah bilang oke, alhamdulillah. Tadi Jawa saya oke nggak sih? Apa Sundanya tetap ada? Masya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Nah itu tuh ternyata, saya pikir mereka bebas untuk bisa memilih jodohnya, tapi ternyata tidak. Dan menurut saya ilmu yang lain yang saya dapatkan, bahwa kalau kita mau berkomitmen menjalankan sebuah kebaikan, walaupun itu bukan keinginan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah akan mudahkan kalau Allah tahu itu kebutuhan kita. Masya Allah. Gitu, itu ilmu yang lain yang saya dapat dari menjadi seorang Umi di Hati Suwita. Ada yang lucu lagi, waktu itu Mas Arci, ada adegan yang harus ditujukan bahwa Teteh hafal Al-Quran. Hah? Saya langsung gitu, lu yang bener lu Mas, jangan macam-macam. Anak gue lebih banyak ilmunya daripada gue. Nggak bisa, harus gimana? Pokoknya nih kalau Bu Nyai lagi ngajarin anaknya untuk hafalan setoran, gini pokoknya ada adegan itu ya, yang bagi setoran kan, tahu kan? Udah kelihatan nggak saya kayak hafal Quran? Masya Allah. Saya langsung gini Teh, terus nunjuk, pokoknya dia kayak denger ngegerendeng semua orang, tapi dia tahu yang salah yang mana. Astagfirullah, Masya Allah. Saya jadi terpacu juga untuk jadi ngapal Al-Quran gitu kan. Ini kebaikan lain dari film ini. Semoga acting saya itu tentu cita-cita saya sebagai pemain. Dan yang terpenting apapun yang diberikan oleh Hati Suwita dalam balutan cerita, karena masing-masing karakternya punya keunikan dan punya nilai inspirasi yang berbeda. Itu bisa didapatkan oleh saudara-saudaraku semua dan diceritakan kepada mereka yang belum menonton. Nonton deh. Iya. Kita itu grupnya ini deh. Nonton deh. Kita grupnya ini. Siapa tahu ada grup Umi juga di luar sana. Amin. Grupnya Umi mungkin para hijaber gitu ya. Himpunan janda-janda berdaya yang kemudian pengen kita belajar dari Umi supaya dapat suami gitu kan. Ya kan? Iya. Amin ya, bismillah. Amin, bismillah. Hidup ya, hijaber hidup Umi ya. Baik, terima kasih. Kasih tahu ke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Desi. Kita ke Om Slamet Raharjo juga, kita ke Om Slamet Raharjo. Tadi kita lihat satu pandangan juga pada saat tadi Suwita pulang ke rumah. Pertama Nadia. Assalamualaikum, terima kasih untuk pertanyaannya Mas. Karena memang saya bukan santriwati dan juga tidak ada background pesantren, pastinya langkah pertamanya adalah saya benar-benar baca full novelnya Ning Hilma. Dari novel tuh sebenarnya sangat terjabar sekali kira-kira seperti apa sih kehidupan di dalam pesantren gitu. Dan saya juga harus pesantren yang modern gitu ya, pesantren yang mungkin teman-teman juga yang tidak punya background pesantren tuh nggak tahu kalau ternyata pesantren sekarang tuh sudah sangat melek teknologi gitu, sudah sangat terbuka sekali dengan dunia luar. Tapi yang menjadi sosok yang paling saya ambil pelajarannya menjadi seorang yang seperti apa ya, pastinya dari Ning Hilma sendiri gitu. Karena memang pada saat saya membaca, saya sendiri menebak-nebak karena begitu bagus novelnya, saya menebak-nebak ini kayaknya Ning Hilma nih Alina Suhita ya. Apa Ning Hilma nih Rama Rengganis gitu. Dan sebelumnya saya juga sempat bertanya juga sama Ning Hilma, tapi Ning Hilma tetap jawabannya netral. Ini teman-temanku gitu, ini bukan cerita pribadi, tapi Alina Suhita itu cara saya berbicara segala macamnya itu tuh saya sangat melihat Ning Hilma di YouTube. Ning Hilma banyak sekali menjadi pembicara gitu. Saya ya menjadi pembicara, mungkin bisa dilihat di scene-scene saya menjadi guru gitu. Itu beda sekali dengan waktu saya ada di rumah menjadi seorang istri gitu. Jadi dari situ sih saya melihat kayak gitu.
Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Nadia Rea. Terima kasih Nadia jawabannya. Omar Daniel gimana kalau Omar? Ada kan? Ini ngambilnya dari mana? Di antara dua sisi. Ya, terima kasih. Kalau tadi sebenarnya pertanyaannya bilang di antara dua wanita sebenarnya ada 3. Satu lagi di sebelah sana ada Umi saya. Mereka bertiga. Mereka bertiga adalah medan perang saya. Kalau yang di kiri ini ego saya, kalau yang di kanan ini adalah bakti saya. Masya Allah. Masya Allah Gus Biru. Gue lama-lama ikut juga naksir nih Gus ya. Wih, luar biasa. Kiri ego, kanan bakti. Benar. Itu dia. Didikan Umi luar biasa Umi. Ya, jadi kalau ditanya soal pengalaman, jangan sampai terjadi. Tapi di lingkungan saya memang ada, entah itu teman ataupun kerabat. Mungkin itu bisa jadi mungkin bisa menjadi inspirasi lah ya, atau gambaran saya seperti apa rasanya berada di antara 2 atau bahkan lebih dari 2 pilihan gitu sih. Itu aja. Terima kasih. Itu ya, siap. Terima kasih. Jadi kiri ego, kanan bakti. Jangan Mas, berat, lebih berat. Ada lagi, silakan di atas, mungkin ada di atas. Ini kan Jawa Timur, kebetulan saya dari Jawa Tengah, jadi tetap belajar bahasa Jawa Timur. Kebetulan ada coachingnya, ada proses coaching juga, dan di lapangan pada saat proses syuting memang ada coachnya yang nungguin dan ya kayak ngegawangin kita lah gitu untuk dalam berbahasa, untuk bahasa Jawa Timurnya. Selain itu juga bagi kebetulan Ning Hilma, suaminya, saya banyak ngobrol juga sama beliau untuk bertanya-tanya mengenai apa sih hal yang biasa atau tidak biasa Gus lakukan. Selain itu juga mengenai kehidupan pesantren, saya kebetulan tidak berlatar belakang dari pesantren, tapi mungkin ada teman atau keluarga yang pernah di pesantren, jadi banyak survei juga ke mereka, research entah itu dari film ataupun datang langsung ke pesantren di daerah Jawa Tengah. Tuh, terima kasih. Siap, terima kasih. Pertama kali gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Sulitannya apa memerankan karakter yang menggunakan hijab, Devina? Baik, terima kasih pertanyaannya. Haruna nih. Apa ya kesulitannya? Yang jelas saya ketusuk berkali-kali. Karena ternyata jarum pentul itu tajam ya. Saya kira itu cuma mitos. Tapi ternyata beneran. Terus paling karena rambut saya panjang, biasanya saya keramas bisa kayak 1 minggu, 2 minggu gitu. Baru saya keramas, jangan kaget karena ini wajar biar nggak rontok karena saya nggak minyakan. Tapi selama syuting karena berhijab, rambut saya jadi lepek. Setiap hari saya harus keramas. Saya capek nunggu kering. Paling itu aja sih, jadi kurang tidur. Cuman kayak ya nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Teman-teman kita ya, tengah bawah. Ya, tengah bawah, tengah atas. Boleh tengah atas. Silakan di tengah atas. Tengah atas, paling atas ada lagi, tengah atas lagi. Ya, ada official fotografer kita juga di atas. Silakan. Iya, gantian boleh teman-teman, buat teman-teman yang di atas. Aman? Siap, sebelah kanan sekarang. Boleh sebelah kanan. Ini luar biasa antusiasnya teman-teman media dan juga tamu undangan. Terima kasih. Jangan lupa sebarkan lagi ke seluruh penonton di seluruh Indonesia ya untuk kembali ke bioskop di tanggal 25 Mei 2023. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari film antusiasnya. Kami persilakan untuk filmmakers dan juga para pemain untuk ke depan ya. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Yang pasti kemarin kita udah sempat promo tour juga ke Jawa, ke beberapa kota, dan antusiasnya sangat tinggi. Harapan kita semua antusiasnya juga bisa semeriah itu di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Yang pasti saya cuma pengen bilang kami semua membuat karya ini dengan cinta pastinya. Dan semoga karya kami bisa diterima. Terima kasih. Siap, terima kasih kalian. Selanjutnya saja Omar Daniel, silakan Omar Daniel. Gus Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Semoga terhibur, semoga suka dengan apa yang ingin kami
sampaikan malam ini, se-happy kita yang berdiri di depan sekarang, semoga pesan yang ingin kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Sampaikan berita positif ini ke keluarga kerabat di rumah untuk menonton Hati Suhita kembali nanti tanggal 25. Terima kasih, selamat nonton. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat nonton sekali lagi. Mungkin akhirnya sedikit kan di poster juga banyak nanya di bergadis nih katanya gitu. Silakan Akika, gue sering tepuk tangan dong untuk Akika. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih juga kepada Star Vision, Pak Barwes, Mas Archie, Hilma dan semua cast dan kru udah hadir di sini. Kita bikin film ini penuh dengan cinta. Semoga kalian juga jatuh cinta sama film. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Boleh berikan tepuk tangan para pemain dan juga filmmakers. Boleh lebih merapat, kita juga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh penonton yang hadir di sini. Dalam hitungan 3 kita boleh berdua bersama ya untuk film Hati Suhita. Berpegangan tangan juga boleh. 1, 2, 3. Film Hati Suhita. Terima kasih para pemain. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan bersama dengan seluruh penonton yang ada di sini. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan dong yang paling meriah untuk jajaran filmmakers, kemudian para cast dan juga pengisi original soundtrack dari film Hati Suhita. Baik, sekali lagi buat teman-teman juga diingatkan yang hadir malam hari ini untuk tidak memfoto ataupun merekam adegan apapun yang ada di dalam film agar tidak menjadi spoiler untuk teman-teman yang belum nonton nanti, biar nanti sama-sama teman-teman rasakan cinema experience dalam menonton film Hati Suhita, bisa merasakan juga teman-teman lainnya di tanggal 25 Mei nanti. Dan jangan lupa setelah menonton boleh kalau yang mau posting di sosial media di mention ke Instagram kita di @film_Hati dari Suhita. Silakan para pemain, kami persilakan untuk duduk di tempat yang cukup duduk. Tuhan kalian menjadikan kalian ingin kembali nonton ke bioskop untuk karya-karya semacam ini, bukan hanya datang ke bioskop untuk menambah hantu-hantu di bioskop. Tepuk tangan untuk Bapak dan Pak Wes sebagai produser. Terima kasih. Kita minta jajaran pemain ya, mewakili jajaran pemain mungkin. Nadia Arina, dimulai dari Nadia Arina. Silakan Nadia Arina. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak masih hadir loh jam segini. Masih ikut meramaikan premier di Jakarta. Mungkin sedikit banyak sama seperti Pak Parwes. Yang pasti karya terbaru kami